Filipina berambisi raih kemenangan atas timnas Indonesia lewat dua kondisi tak menguntungkan ini. Teror 65.000 supporter tuan rumah di Basra International Stadium ternyata mampu menggoyahkan performa Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan. 5 gol Irak tersebut tercipta dari berbagai kesalahan lini pertahanan tim yang diasuh oleh Sintayong itu. Yang paling parah, gol kedua bersarang di gawang Nadeo Argawinata dari tandukan Jordi Amat. Dengan kekalahan tersebut, saat ini skuad Garuda berada di posisi terakhir klasemen sementara grup F. Tak perlu berlama-lama menyesali keadaan, Elkan Bagot dan rekan tim sudah ditunggu oleh Filipina. Pertandingan tandang kedua ini akan digelar di Rizal Memorial Stadium, di mana laga antara timnas Indonesia melawan The Azkals itu bisa dipastikan akan diwarnai permainan ngotot dari kedua tim. Mengingat dalam laga perdananya Filipina juga telan pil pahit usai dikalahkan 0-2 oleh Vietnam. Dengan hasil minor itu, posisi Filipina di klasemen grup F tepat di atas timnas Indonesia. Sama-sama belum mengumpulkan poin, namun Daisuke Sato dan kawan-kawan lebih unggul di selisih gol. Mengingat timnas Indonesia akan alami kesulitan akan dua hal yang dipastikan terjadi saat bermain di Filipina. Dengan memanfaatkan dua kondisi kelemahan skuad Garuda tersebut, Michael Weiss akan berusaha semaksimal mungkin untuk raih kemenangan perdananya. Namun, seluruh masyarakat Indonesia juga percaya bahwa Rizky Ridho dan kawan-kawan tak akan tinggal diam. Apapun yang terjadi, timnas Indonesia diprediksi akan berjuang habis-habisan untuk laga ini. Sintayong diminta cadangkan Nadeo Argawinata saat lawan Filipina. Ditonton kurang lebih 65.000 pasang mata, ternyata mampu menambah semangat pemain Irak di Basra International Stadium itu. Hasil ini juga menjadi kekalahan terbesar selama kepelatihan Sintayong di Indonesia. Alami kekalahan dalam laga perdana tentu tak akan mudah bagi Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan untuk bangkit di pertandingan berikutnya. Meski demikian, hanya kemenanganlah yang mampu memperbaiki mental pemain sekaligus posisi klasemen skuad Garuda. Kebobolan 5 gol dalam satu pertandingan juga membuat salah satu pengamat sepak bola Indonesia, Roni Pangemanaan, beranggapan bahwa Nadeo Argawinata underperform. Penyelamatan cantik yang biasa ia tampilkan juga tak terlihat dalam laga ini. Oleh karenanya, pria yang lebih akrab disapa Bung Kropan ini mengatakan mungkin akan lebih baiknya dilakukan pergantian pemain, di mana Nadeo dicadangkan dan posisi digantikan oleh penjaga gawang kedua, Hernando Ari. Dalam kesempatan yang sama, Bung Ropan menjelaskan terlepas tajamnya lini serang Irak, gol-gol singa Mesopotamia itu juga terjadi akibat kelalaian pertahanan timnas Indonesia, baik itu kesalahan individu maupun kelompok. Tetap saja skuad Garuda alami kekalahan telak akibat hal tersebut. Oleh karenanya, menurut pengamat satu ini sudah sewajarnya jika dalam laga kedua nanti dilakukan rotasi pemain. Pergantian ini berlaku di setiap lini, baik itu sisi pertahanan, tengah maupun penyerang. Kombinasi-kombinasi kreatif perlu ditingkatkan oleh coach Sintayong agar taktik yang dipakai tak mudah dibaca oleh lawan. Minimnya waktu yang dimiliki dipastikan akan membuat pelatih asal Korea Selatan itu memutar otak guna siapkan starting line up terbaik. Roni juga menambahkan pada pertandingan kedua melawan The Azkals itu skuad Garuda wajib menang. Hal ini ditunjukkan agar timnas Indonesia tak begitu kesusahan di laga-laga selanjutnya yang dijadwalkan akan dimainkan pada tahun depan. Setelah timnas Indonesia hingga Persib, Park Hang-seo kini dikabarkan bakal latih Thailand. Sebagai informasi, Park Hang-seo resmi melepas jabatannya sebagai pelatih timnas Vietnam pada awal tahun 2023. Setelah itu, banyak tim yang dikaitkan dengan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Pertama adalah timnas Indonesia. Dalam hal ini, pihak PSSI bahkan dirumorkan telah memberikan tawaran gaji fantastis kepada Park Hang-seo. Namun, tawaran tersebut ditolak oleh Park Hang-seo. Selain timnas Indonesia, Persib juga sempat dikaitkan dengan pelatih berusia 65 tahun itu. Hal ini terjadi setelah Luis Milla menyatakan mengundurkan dirinya.
Pak Hang Seo lalu diproyeksikan mengganti Luis Milla. Akan tetapi transfer tersebut tak terjadi. Persib memilih Bojan Hodak untuk memimpin timnya. Sementara itu, belum lama ini nama Pak Hang Seo kembali menjadi perbincangan. Pak Hang Seo disebut-sebut akan menjadi pelatih timnas Thailand. Kabar ini datang dari salah satu media Vietnam, Soha. Pelatih Pak Hang Seo telah memberikan lampu hijau tentang kemungkinan berangkat ke Thailand untuk bekerja. Pelatih Pak Hang Seo baru-baru ini menegaskan kemampuannya bernegosiasi untuk memimpin tim Thailand. Ibunda Asnawi prediksi sang anak tak akan gabung Persib Bandung. Ibunda Asnawi Mangku Alam yakni Fatmawati Rajak memprediksi anaknya tak akan gabung Persib Bandung, setidaknya dalam waktu dekat ini. Seperti yang diketahui, nama Asnawi sempat dirumorkan menjadi incaran Persib Bandung. Hal tersebut bermula dari sebuah postingan Persib di Instagram. Kala itu, Maung Bandung mengunggah postingan dengan caption 1-4. Netizen pun lalu menghubungkan angka tersebut dengan nomor punggung yang identik dengan Asnawi, yakni 14. Tak berselang lama, pelatih Persib, Bojan Hodak, juga mengungkapkan ketertarikannya untuk merekrut Asnawi. Namun, pelatih asal Kroasia tersebut sadar bahwa peluang Persib mendatangkan Asnawi sangat kecil. Bojan Hodak menilai pemain berposisi sebagai bek itu tak akan meninggalkan Korea Selatan. Timnas usia 17 Indonesia gagal lolos ke babak 16 besar Piala Dunia. Hal itu dipastikan setelah Meksiko berhasil mencetak gol ke gawang Selandia Baru. Gol Meksiko dicetak oleh Fidel Barajas pada menit ke-42 melalui tendangan di luar kotak penalti. Laga antara Meksiko dan Selandia Baru saat ini tengah berlangsung di Stadion Sijalak Harupat. Timnas usia 17 Indonesia sendiri hanya mencetak 3 gol dan sudah kebobolan 5 gol. Dengan demikian, selisih gol Timnas usia 17 Indonesia hanya -2. Selain itu, jumlah poin Timnas usia 17 Indonesia juga hanya 2 poin setelah meraih 2 hasil imbang dan menelan 1 kekalahan. Adapun saat berita ini ditulis, Meksiko untuk sementara masih unggul 1-0 atas Selandia Baru dan mengoleksi 4 poin dari 3 pertandingan. Kalaupun tim Sombrero meraih hasil imbang di akhir pertandingan, Timnas usia 17 Indonesia tetap tidak bisa lolos ke babak 16 besar. Pasalnya, Meksiko lebih unggul dalam jumlah gol yang dicetak dibandingkan dengan Timnas usia 17 Indonesia. Sementara itu, bagi Meksiko, apabila laga ini berakhir dengan kemenangan, maka mereka otomatis lolos ke babak 16 besar. Namun, apabila anak-anak asuh Raul Cabran bermain imbang dengan Selandia Baru, maka mereka harus berharap laga antara Korea Selatan dan Burkina Faso berakhir dengan hasil imbang untuk bisa lolos ke babak selanjutnya. Hari-hari kelabu bagi Timnas Indonesia. Satu pemain tiba di Filipina dengan kursi roda. Dimas dan rombongan skuad Garuda sudah meninggalkan Irak pada Jumat lalu. Mereka juga sudah tiba di Filipina pada Sabtu pagi ini. Skuad Garuda akan menantang Filipina pada lanjutan laga putaran kedua kualifikasi Piala Dunia. Duel tersebut akan digelar di Stadion Rizal Memorial. Melawan Filipina, Sintayong kembali harus memutar otak. Pasalnya, Dimas Derajat mendapatkan cedera yang cukup serius. Hal ini terlihat dari kondisi Dimas yang cukup memprihatinkan. Sambil menggunakan kursi roda, penyerang Persikabo 1973 ini didampingi petugas saat tiba di bandara. Dimas Derajat mendapatkan cedera saat melawan Irak pada Kamis lalu. Dia bahkan diganti saat babak pertama belum berakhir. Penyerang berusia 26 tahun itu sempat mengalami cedera saat melawan Brunei Darussalam pada putaran pertama kualifikasi Piala Dunia lalu. Saat itu Dimas mengalami cedera hamstring di laga leg pertama dan absen saat bertandang ke markas Brunei Darussalam di leg kedua. Absennya Dimas Derajat memaksa Sintayong harus mempersiapkan rencana yang benar-benar matang. Pasalnya, skuad Garuda membidik kemenangan saat bertandang ke markas Filipina demi menjaga kans untuk lolos ke putaran ketiga.
Kekalahan telak atas Irak membuat mereka harus bekerja keras untuk mencapai misi tersebut. Melihat pemain yang dibawa untuk melawan Filipina, pelatih asal Korea Selatan tersebut memiliki beberapa pemain yang siap diandalkan. Di lini serang masih ada Dendi Sulistiawan yang menjadi pilihan saat melawan Irak. Selain itu, ada Ramadan Sananta, Hoki Caraka yang bisa bermain